Pasti Anda berpikir nih, suara-suara negatif yang sering mengganggu Anda itu adalah nggak mungkin lah saya jadi artis karena saya nggak cantik. Sebenarnya barometer untuk jadi artis itu bukan dari kecantikan. Jangan pernah menganggap bahwa yang hanya bisa jadi artis itu adalah hanya orang-orang yang cakep. Itu salah satu penghalang bagi diri kalian. Jadi itu dihapus dulu dari pikiran kalian. Sekarang kita masuk ke tips nomor 1. Apa itu tips nomor 1? Tips nomor 1 ini adalah bakat. Banyak orang tidak menyadari bahwa mereka itu memiliki bakat. Makanya sering dibilang bakat terpendam. Ada bakatnya terpendam, hanya perlu digali. Nah, biasa siapa yang menilai bakat kalian? Tentu biasa orang rumah duluan kan? Oke. Nah, kita perlu untuk mengenali bahwa memang kita punya bakat. Baru kita bisa menggali. Kita masuk ke tips nomor 2. Yaitu keyakinan. Ketika Anda sudah menemukan bakat dalam diri Anda, walaupun bakatnya belum diasah ya, gak masalah. Tapi Anda sudah menemukan bahwa saya cocoknya seorang penyanyi. Karena suara saya bagus. Tapi hanya butuh latihan. Butuh cari produser lagu. Butuh bikin rekaman. Oke? Atau saya cocoknya jadi pelawak. Karena saya bisa ngelawak, semua teman-teman saya ketawa. Ketika Anda sudah ketemu bakat Anda, maka Anda yakin memilih arahnya yang mana. Karena bakat itu banyak banget alirannya. Anda harus yakin dulu, saya cocoknya di sini. Yakinkan diri Anda berkali-kali, saya cocoknya di sini. Oke? Jadi ketika Anda sudah punya keyakinan, baru Anda bisa melangkah ke tips ketiga. Jadi saya kembalikan lagi, tips pertama adalah bakat, tips kedua itu adalah keyakinan. Oke, Anda yakin arahnya kemana? Jangan ragu. Oke, karena sekali lagi saya ingatkan, segala sesuatu bisa diraih. Oke, apa yang saya sampaikan hari ini berdasarkan dari buku saya ini. Oke, ini adalah buku 30 hari jadi artis top. Oke, jadi banyak esensi yang saya ngambil dari buku ini. Kenapa saya bikin video ini? Karena saya yakin banyak di antara kalian juga yang tidak begitu suka membaca, makanya saya buat video ini. Jadi ada versi bukunya dan ada versi videonya buat Anda. Mungkin buat Anda lebih mudah untuk nonton YouTube ini misalnya daripada baca buku. Jadi video ini saya buat untuk memudahkan kalian berbagi ilmu agar kalian itu bisa mendapatkan sesuatu dan bisa mengembangkan bakat Anda. Nah, kita kembali lagi ke poin nomor 2 adalah keyakinan. Keyakinan ini sangat penting untuk Anda pastikan bahwa bakat Anda itu arahnya kemana gitu. Jadi saya kasih contoh misalnya. Contoh di sini saya bisa berikan Sule. Sule waktu itu kalau nggak salah pertama kali dia menjadi pelawak itu dia datang jauh-jauh dari daerah ke Jakarta mengikuti sebuah kontes kalau nggak salah Akademi Pelawak Indonesia API waktu itu ditayangkan di TPI waktu itu ya. Saya lupa tahun berapa, tapi dia datang jauh-jauh dari daerah karena dia udah kenali bakat dia pertama seperti yang saya katakan. Kedua dia udah yakin nih, dia yakin gue punya bakat nih. Oke, gue tahu bakat gue di mana nih, gue bisa ngelawak, gue lucu orangnya. Banyaklah hal-hal yang menurut dia ini dia bisa jadi pelawak yang hebat. Oke. Datanglah dia ke Jakarta ikut dalam kontes Akademi Pelawak Indonesia ini. Oke. Apa yang membawa dia ke Jakarta? Keyakinan. Poin nomor 2 tadi. Keyakinan. Dia yakin gitu loh. Ya kan? Makanya dia datang waktu itu subuh-subuh. Udah tiba di TPI. Menunggu giliran. Baru dapat giliran sore hari. Dia rela nunggu. Karena dia tetap yakin. Kalau orang gak yakin udah pulang tuh. Udah balik. Wah. Satu kelamaan, kedua ini, ketiga saya banyak alasan lah. Saya banyak kerjaan, saya mesti urus ini, saya mesti urus itu, gitu loh. Jadi artinya dia tetap yakin bahwa dia punya bakat, dia yakin dia mau menunggu, dan dia yakin dia akan menang. Dan terbukti keyakinan dia. Itu tips kedua. Tips ketiga adalah apa?
keberanian. Bakat tanpa keyakinan dan tanpa keberanian nggak ada gunanya. Keberanian tanpa bakat juga akan ngawur, nggak terarah. Dia berani, dia actingnya sembarang, dia nyanyinya sembarang, jadinya bakat ngawur-ngawuran lah, bukan bakat yang terarah. Makanya ketika kalian sudah mengasah bakat kalian, kemudian Anda yakin, Anda maju, ya kan? Ketiga adalah keberanian. Karena gini, banyak orang di rumah pede dapat pujian dari keluarganya, dari temennya, wah kamu hebat, kamu lucu deh. Ya udah, begitu dia udah naik panggung, pas di atas panggung, kakinya gemeteran, dialognya dia lupa, apa yang dia mau bawakan dia lupa semuanya. Karena apa? Satu, di rumah itu mungkin hanya sedikit orang, percaya dirinya tinggi. Begitu dia naik di atas panggung, orangnya lebih banyak. Gitu, orang-orangnya lebih banyak. Kedua, dia lihat kamera. Nah ini selalu yang membuat orang jadi buyar, kamera di depannya. Jadi ada cara, nanti saya kasih di tips berikutnya. Bagaimana dengan banyak orang, dengan ada kamera, dengan apa itu, kalian tetap bisa fokus dengan acting kalian. Gitu. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa ketiga tips tadi, kenali bakat Anda, yakinkan diri Anda bahwa Anda berbakat dan arahnya kemana. Ketiga adalah keberanian. Keberanian ini akan amburadul ketika Anda tidak memiliki bakat yang sudah Anda asah duluan. Jadi jangan asal berani karena nanti dibilang jatuhnya norak misalnya. Karena Anda ya emang berani, norak ini tetapi tidak punya arah. Kalian ini mau kemana gitu loh. Tapi ketika keberanian Anda itu terarah, ya kan, dengan bakatnya, jelas. Oh saya mau jadi pelawak, dia akan fokus jadi pelawak. Saya mau jadi artis tapi saya cocoknya peran-peran antagonis, dia akan fokus di antagonis saja, ya kan. Saya mau peran-peran yang baik-baik aja, protagonis misalnya, bisa diarahkan ke sana. Dia akan fokus di sana, dia akan memilih cerita dengan memilih peran-peran yang seperti dia mau, seperti dia inginkan peran-peran tersebut. Jadi ini semuanya emang harus direncanakan, bukan asal-asalan. Karena kalau asal-asalan Anda akan bisa jadi artis, tetapi Anda tidak akan mencapai tujuannya. Kita bisa melihat misalnya Reza Rahadian atau Dian Sastro, ya kan? Dia adalah artis dan aktor papan atas, oke? Yang dia fokus adalah ke kualitas aktingnya. Makanya yang menunggu itu selalu adalah penghargaan. Karena kualitas aktingnya nggak diragukan lagi. Dan dia hanya fokus. Dibilang Reza ngambil program televisi juga enggak. Dia hanya fokus di film. Mungkin program TV-nya bisa sangat sedikit, bahkan hampir nggak terlihat lah. Begitu juga Dian Sastrowardoyo. Jadi artinya dia udah memilih bahwa dunia saya hanya film. Saya tidak akan nyebrang ke sinetron. Ada yang nyebrang ke sinetron top, nggak ke film. Ada yang dua-duanya, film dan sinetron. Ya kan? Ada hanya sebagai presenter, ada hanya sebagai pelawak, ada hanya sebagai vlogger. Jadi banyak banget jurusan yang Anda bisa memilih gitu, bisa pilih. Termasuk saya hanya mau jadi artis, jadi penyanyi, ya kan? Saya hanya mau jadi YouTuber. Itu semua pilihan kalian. Tetapi semua pilihan ini pasti ada dasar bakatnya. Kalau kalian nggak punya bakat, kalian nggak akan bisa jadi YouTuber, ya kan? Nggak punya bakat, kalian nggak bisa jadi seorang penyanyi, gitu loh. Jadi artinya apa? Ini yang sangat penting kalian perhatikan, sangat utama kalian perhatikan adalah memilih arah. Ketika Anda udah yakin, kalian udah yakin misalnya arahnya kemana nih, oke? Anda dari bakat Anda asah, Anda sekolah, Anda kembangkan, Anda tingkatkan kepercayaan diri Anda yakin maju, ya, maju bisa untuk misalnya kalau ada casting, ada audiensi, Anda yakin Anda maju, Anda bisa menang. Ketiga itu keberanian Anda. Jangan sudah memiliki semua ini tetapi Anda nggak berani, nggak akan jadi apa-apa. Ada orang yang yang memiliki bakat tapi nggak berani. Akhirnya udah nggak jadi apa-apa. Tapi emang dia punya bakat, dia nyanyinya bagus, tapi hanya sebatas nyanyi-nyanyi karaoke bersama teman-temannya karena dia tidak kembangkan menjadi penyanyi profesional. Atau dia jago acting
Tapi emang dia nggak niat jadi artis, dia mau jadi pengusaha aja. Itu juga ada. Saya berharap ketiga tips tadi ini sudah membuka pikiran kalian semuanya. Oke, nanti akan berikan lagi 3 tips berikutnya untuk bagaimana lebih dalam masuk ke pelatihan acting. Ini hanya 3 pengenalan. Yakinkan dulu diri Anda, yaitu bakat, keyakinan, keberanian. Saya akan berikan tiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali itu 3 tips buat kalian semua untuk kalian mempelajari semuanya, kemudian memberikan juga pelatihan-pelatihan ringan buat Anda. Saya ingatkan sekali lagi untuk jangan lupa mensubscribe, ini akan membantu kami juga untuk terus memberikan materi-materi edukasi buat kalian semuanya. Sampai kita ketemu lagi di tips jadi artis berikutnya.